Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumi dzaraini amin. Fi kitabihi Lubabil Hadis ila anqal wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhaltum fi majlisin fasallimu, sudah ini, wa idza kharajtum fasallimu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, abkhalun nasi man yabkhalu bis salam. Utawi kata Rasulullah, abkhalun nasi utawi medhit-medhite menungso, man iku wong yabkhalu kang medhit sapa man bisalami kelawan uluk salam. Jadi orang yang pelit sekali, sepelit-pelitnya orang manusia itu adalah orang yang pelit memberikan salam. Orang paling pelit, ya, orang paling pelit adalah salam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Imam Ibnu Hajar menjelaskan dalam hal ini, mengingatkan kepada orang-orang yang baik-baik itu, diingatkan oleh beliau. Jadi beliau sengaja mengingatkan kepada orang-orang yang baik, orang-orang baik. Kata beliau, wa yahrisu an yusallima fi kulli yaumin ala asyratin minal muslimin. Kalau orang baik hendaknya selalu ingin berusaha bisa mengucapkan salam setiap hari 10 untuk 10 orang dari orang-orang Islam. Setiap hari kalau orang-orang baik hendaknya memberikan salam mengucapkan salam kepada seorang muslim temannya 10 kali setiap hari. Setiap hari 10 kali kata beliau. Wa an yakuna huwal mubtadi, dan hendaknya dia itulah yang memberikan salam. Kalau bertemu itu jangan dia yang jawab, tapi dia duluan yang salam. Dilihat dulu yang mengucapkan salam. Fa innahu afdhalu minar rad. Nah, jadi setiap hari memberikan salam berapa? 10. Dan berusaha dia yang memulai salam. Kalau terus mengucapkan salamnya bagaimana? Assalamualaikum, tetap assalamualaikum, walaupun yang ketemu itu orang satu. Jangan assalamualaika, assalamualaikum, ya, tetap assalamualaikum. Kalau terus-terusan ditambahin warahmatullahi wabarakatuh, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagus. Cuman nggak terlalu kepanjangan ya. Assalamualaikum ya, kamu salam kayak pidato. Nanti dikiranya begitu ya. Sudah yang wajar saja, maksudnya assalamualaikum ya sudah, assalamualaikum. Ini penjelasan Imam Ibnu Hajar, maksudnya bukan ini. Jadi kalau ditambahi misalnya itu assalamualaikum terus tambah warahmatullahi wabarakatuh, ini malah bagus. Kenapa? Karena maksudnya itu kita memberikan salam, mengucapkan salam itu adalah mendoakan dia agar selamat. Selain selamat, kita doakan mendapatkan berkah dan mendapatkan rahmat, itu maksudnya. Kalau assalamualaikum kan cuma salam, jaminan keamanan yang kemarin dijelaskan. Tapi kalau ada tambahan warahmatullahi wabarakatuh, ini berarti ada tambahan, istilahnya memintakan selamat, memintakan berkah, memintakan rahmat untuk
ya, dan mereka dan yang menjawab juga mendoakan kita agar kita mendapatkan jaminan keamanan, keselamatan, dan kita juga mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah. Tambahan doa istilahnya. Makanya sebaiknya ditambahin. Nah, kalau seperti itu, kalau misalnya orang yang mengucapkan salam, mengucapkan salam assalamualaikum, maka yang jawab gimana? Minimal waalaikumsalam, minimal. Minimal. Yang bagus ditambahi. Kalau yang ucapkan assalamualaikum, ya kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur-syukur ditambahi lagi wa maghfiratuh wa ridwanuh. Nah, misalnya. Tapi kalau yang mau mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabnya, yang menjawab gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Itu misalnya, itu yang paling bagus, karena dalam Al-Quran itu kan wa idza huyitum tahiyatin wa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kita diului salam, maka sehendaknya dihormati mengucapkan salam itu taslim. Kalau kita mau balas, ya paling tidak apa yang disampaikan dia assalamualaikum, kita jawabnya assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawabnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling tidak itu. Yang paling baik malah ditambahi wa maghfiratuh wa ridwanuh. Jadi tergantung boleh kita sama dengan yang mereka doakan kepada kita, atau kita mendoakannya lebih daripada mereka yang hanya mengucapkan salam. Ini yang lebih bagus. Makanya ditambahi wa maghfiratuh wa ridwanuh. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan, yang dijelaskan oleh beliau. Suatu ketika Umar Rasulullah alaihi wasallam ala sibyanin faqala assalamualaikum ya sibyan. Riwayat Rasulullah berjalan bertemu dengan anak-anak. Ketika bertemu dengan anak-anak, Rasulullah memberikan salam, assalamualaikum ya sibyan. Wahai anak-anak, assalamualaikum ya sibyan. Pertama sekali assalamualaikum ya sibyan. Jangan ya sibyan assalamualaikum kayak kemarin. Assalamu qoblal kalam. Kalau kalimat ya sibyan itu kan apa? Didahului dengan kalam dulu, baru assalam. Jangan, tapi assalamualaikum ya sibyan. Assalamualaikum ya anak-anak, gitu. Jangan anak-anak assalamualaikum misalnya. Bukan begitu. Jadi assalamualaikum ya anak-anak, gitu. Jadi assalamu qoblal kalam. Karena ini mencakup kalam. Kalau bukan kalam yang kayak kemarin penjelasannya, ya kan, sudah masalah bismillah. Abkhalun nas man yabkhalu bisalam. Orang yang paling pelit adalah orang yang pelit untuk mengajukan salam. Ini salah satu hikmah Rasulullah itu mengajarkan kepada kita agar kita itu menebarkan keselamatan, menebarkan keamanan. Jangan sampai kita menebarkan satu ancaman kepada siapapun. Jadi salam itu jangan dikira sepele. Salam itu lebih agung dari apa yang kita perkirakan. Sangat agung dari apa yang kita tafsirkan. Salam itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu kalau kita sudah terbiasa, kita bertemu seperti itu, maka rasa ingin berbuat jahat kepada orang lain itu tidak ada. Salah satunya ajaran Rasulullah agar kita selalu menebarkan keselamatan, menyebarkan keamanan, bukan ancaman, bukan ketakutan. Jadi semuanya merasa aman, merasa damai, merasa tentram, merasa rukun. Ini namanya ajaran Rasulullah yang disimbolkan atau yang diajarkan dari makna salam. Jadi kalau falsafatnya salam itu bisa dikatakan adalah kita untuk menebarkan keamanan, keselamatan, bukan keonaran, ketakutan. Kemana saja ketika kita bertemu dengan sesama muslim harus menebar salam, keamanan, ya.
jaminan keselamatan. Artinya kita tidak mungkin berbuat jahat, berbuat buruk, berbuat yang tidak baik untuk apa? Untuk saudara kita muslim. Kalau ada saudara kita muslim berarti kita tidak boleh berbuat buruk, berbuat jahat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imannya seseorang sehingga dia mencintai saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya. Kalau dirinya sedang begini, maka untuk saudaranya juga seperti itu. Kita pengen selamat, maka kita juga ingin kawan kita, saudara kita selamat. Dan seperti itu. Nah, kalau ini yang diajarkan oleh Rasulullah, maka kita tidak boleh bermusuhan. Tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling suudzon, tidak boleh ini atau menimbulkan permusuhan. Ini bertentangan dengan falsafat daripada salam. Karena falsafatnya itu tadi, maka salam itu sangat penting, jangan betul itu. Karena misalnya tuh apa? Ya contoh gampang sekali dan banyak. Kalau nggak salam tahu-tahu lulus saja, tahu-tahu jebul apa? Tahu-tahu nongol, bikin orang kaget. Iya, kalau yang kagetan nggak jantungan, kalau jantungan bisa mati gimana? Ya kan? Kemudian ada orang yang lagi misalnya, kalau nggak salam dia dalam keadaan tidak pakai tidak menutup aurat karena dikira nggak ada orang misalnya. Tahu-tahu muncul, kan kaget itu nggak boleh. Nah itu loh. Makanya diulangi salam dulu supaya dia bersih. Oh ternyata ada orang, ada di sana ada ini. Jadi bisa menjaga diri. Nah, itu contohnya. Jadi banyak sekali hikmah atau falsafat daripada salam itu sendiri. Di mana saja, di mana saja, di kamar mandi, di rumah, di kamar atau di rumah siapa, itu jangan lupa. Artinya kalau kita sudah mengucapkan salam berarti kita mengikrarkan bahwa kita tidak niat apa-apa, niat buruk tidak, gitu. Tidak niat jahat tidak. Kenapa? Karena kita sudah menebarkan mestinya, makanya orang yang disalami itu harus jawab dan harus menerima dengan baik. Ini kalau dipraktekkan, bukan salam sekedar ini enggak, tapi falsafah atau arti dan hikmah dari salam itu. Kita bertemu dengan orang untuk salam, artinya kita ini saudara, tidak akan berbuat jahat kepadanya, tidak akan berbuat yang merugikan dia. Ketika kita di mana saja kita mengucapkan salam, berarti kita menginginkan orang itu adalah selamat. Kita menginginkan orang itu aman, orang itu bahagia, orang ini dapat maghfirah, dapat rahmah, dapat ini pengejawaan daripada salam. Makanya kalau salam itu disebarkan atau dipopulerkan istilahnya, menjadi trending istilahnya, semua orang pasti salam, maka akan tahabbtum kata Rasulullah. Afsus salam, ya. Tahabbtum. Ya. Jadi disebarkan seperti itu. Ini maknanya dalam sekali, bukan hanya sekedar assalamualaikum, tapi dibalik itu semuanya hikmah yang agung sekali untuk kita semuanya. Ya, doa mendoakan, artinya akan mendoakan kan artinya tidak ada permusuhan toh. Ada musuh didoakan. Orang mau mendoakan musuh itu kalau bukan orang top kan. Kayak Nabi, orang yang mendoakan musuhnya itu, meskipun kita juga dianjurkan untuk mendoakan orang-orang yang tidak suka dengan kita misalnya. Tapi kalau setiap orang seperti itu susah maksudnya. Makanya kita ini menebarkan salam, kita menyebarkan salam, menyebarkan keselamatan, menyebarkan keamanan. Karena haram hukumnya orang itu membuat takut muslim sama muslim. Haram hukumnya. Ini keras sekali ancamannya itu.
orang jadi takut atau menakut-nakuti orang mukmin itu waduh bahaya. Menakut-nakuti orang mukmin. Jangan sampai. Makanya tidak boleh bawa golok begini sehingga orang pada takut atau bawa apa pistol atau apalah pokoknya senjata apa sehingga menjadi orang takut. Ini nggak boleh, haram. Jadi membuat orang takut itu nggak boleh. Hati-hati. Karena ini ajaran Rasulullah. Jadi apa namanya yang disampaikan kepada kita nggak boleh menakut-nakuti orang. Kecuali atau membuat orang takut, kecuali memang dia kena sanksi, misalnya seseorang itu telah melanggar, supaya tidak melanggar lagi, tidak mengulangi lagi, dibuat supaya dia itu jera. Maka untuk membuat dia itu jera, yaitu dengan membayar hukum atau dengan dijilid atau dipecut atau apalah istilahnya. Itu bukan karena ini, tapi karena supaya dia tidak melanggar hukum. Tapi kalau tidak ada melanggar apa terus kemudian membuat orang takut, nah ini nggak boleh, haram hukumnya. Tidak boleh, hati-hati. Makanya kita harus menebarkan kedamaian, kecintaan, murah senyum, ya. Jangan terlalu ini sehingga menjadikan orang takut, menakut-nakuti sifatnya itu. Adapun kalau ada orang nggak nakut-nakuti tapi orang lain malah merasa takut sendiri, bukan itu maksudnya. Itu salahnya sendiri mungkin karena wibawanya orang itu akhirnya orang yang tidak ini menjadi nggak berani, misalnya takut istilahnya. Ya ini bukan salahnya orangnya itu, dia salahnya orangnya yang takut itu karena kewibawanya, sedangkan dianya enjoy saja, ketawa-ketawa, senyum dan lain-lain. Kok malah orang lain pada takut. Ini bukan salahnya orang ini, tapi karena kewibawaannya itu orang lain jadi takut. Ini nggak masuk dalam hal ini. Yang maksudnya tahu menakut-nakuti itu yang bisa mencederai orang, orang jadi takut membawa golok, membawa pistol atau apa itu kan istilahnya. Nah itu nggak boleh, haram itu. Nah membuat trauma, membuat apa, pokoknya semacam itu nggak boleh, haram itu. Itu ancamannya masya Allah berat sekali. Nah, karena bertolak belakang dengan salam itu tadi. Padahal anjurannya, makanya terjadinya permusuhan kan gara-gara ini nih. Kalau Rasulullah kan menjelaskan, awala adullukum ala amalin idza amiltumuhu tahabbtum, qalu bala ya Rasulullah. Jawabnya afsus salam tahabbtum, afsus salam bainakum tahabbtum. Suruh di mana saja ketemu, sesama muslim mengucapkan salam, saling bersalam, salam jawab salam dijawab. Kenapa? Karena ini tadi bisa sahabat, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, semuanya saling saudara, semuanya saling mencintai, semua saling mendukung karena satu kesatuan, satu keluarga. Tapi kalau nggak ada salam, nggak ada apa kan itu timbulnya perpecahan, timbulnya permusuhan. Masya Allah, kulihal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, assalamu tahiyyatun limillatina, as-salatu tahiyyatun limillatina. Masya Allah. Nah ini tadi ada lanjutan, tadi ada kata Rasulullah dalam riwayat itu tadi kan ada ketika Nabi lewat bertemu dengan anak kecil, beliau mengucapkan assalamualaikum ya sibyan. Dalam hadis lain, riwayat lain ini lebih tambahannya lebih banyak. Idzal taqal muslimani fatasofha, ketika dua orang muslim bertemu dan saling berjabat tangan. Wa hamidallah, dan keduanya memuji kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa shallaya ala nabi, dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, wa astaghfara, minta ampunan dari Allah. Wa dhahika kullun minhuma, keduanya saling tertawa, senyum, tawa ke bawah. Senang berarti kan, tawa kan berarti senang, keduanya senang.
Wa dhahika kullun minhuma fi wajhi sahibihi. Aceh, Sumai, senyum ya. Nah, itu pada saudaranya. Wa farallahu lahuma. Wa farallahu lahuma. Langsung diampuni oleh Allah dosanya. Wa nazala alaihi ma mi'a rahmah. Yang kayak kemarin kan ada mi'a rahmah. Allah menurunkan rahmat 100 bagi orang yang memulai tis'una 90 walil safihi asyarah, dan orang yang berjabat tangan itu berapa? 10. Allah. Sebelum berjabat tangan salam dulu. Nah, kata Imam Nawawi, kalau sebelum ya urutannya, cara urutan salam, kemudian berjabat tangan, kemudian disunahkan juga mu'anaqah, saling peluk kalau melepas kangen ya. Terus setelah itu baca istighfar, baca sholawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah selesai. Maka ini urutannya, itu tadi doanya diampuni, kemudian diturunkanlah di antara keduanya rahmat 90 bagi orang yang memulai, dan 10-nya bagi orang yang menerima. Itu enak sekali. Makanya tadi Imam Ibnu Hajar itu mengajarkan jangan sampai orang baik itu paling tidak setiap hari memberikan salam 10 kali. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu tawi salam tahiyatun niku penghormatan, tahiyat limillatina kaduwe agama kita. Masya Allah. Limillatina. Ini salah satu ulama menjelaskan bahwa arti daripada hadis ini begini. Salam itu adalah penghormatan, tahiyat. Tahiyat itu kan penghormatan bagi agama kita, kata Rasulullah. Jadi assalamu tahiyatun limillatina. Artinya oleh ulama dijelaskan bahwa salam itu sebagai penghormatan bagi agama kita, di agama kita adalah sababun libaqail ulfah baina ahliha. Nah, ya tadi yang dijelaskan. Jadi salam itu adalah menjadi sebab tetap adanya kasih sayang, saling memahami, ulfah, saling menyayangi, saling mengasihi, itu dengan salam. Jadi salam itu sebagai sebab baqail ulfah baina ahliha, ahli salam. Jadi kalau orang sering mengucapkan salam itu jaminan itu sebab di antara adanya ulfah, tetapnya ulfah, tetap saling mengasihi di antara sesama. Ini artinya wa amanun lan jadi keamanan li zimmatina maring tanggungan kita. Jadi jaminan keamanan kalau orang salam mesti aman gitu. Masa orang assalamualaikum langsung dibunuh gitu loh maksudnya. Langsung dor gitu. Kalau dor itu nggak perlu salam. Kalau mau ngedor salam dulu larian, hasilnya ketahuan kan gitu loh maksudnya. Tapi kalau pertama kali salam, gimana mau ini? Makanya ini jaminan keamanan tadi yang sering saya singgung tentang ini, wa amanun li dhimmatina. Fa idza sallamal muslim 'alal muslim itma'anna wa zala raw'uhu. Karena ketika muslim bertemu dengan muslim kemudian mengucapkan salam, maka gimana? Dia akan merasa tenang dan rasa takutnya itu akan hilang. Oh, berarti orang ini Masya Allah. Kalau orang yang nggak baik nggak mau salam. Makanya salam itu juga salah satu tanda orang baik.
salah satu tanda, bukan tanda 100%, bukan salah satu tanda bahwa dia adalah orang baik. Kenapa? Dia berarti menyebarkan keselamatan, menyebarkan keamanan. Qala Allah Ta'ala wa idha huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa idha huyyitum min lam arikana dirobo-robo sira. Sira kabeh bitahiyatan kelawan sijining rupo-rupo. Kalau kau dimuliakan atau dihormati, dihormati dengan satu kehormatan, artinya salam. Ya, dalam riwayat itu ini maksudnya adalah salam, tahiyat itu. Karena ada tahiyat sesama muslim, ada tahiyat masjid, ada tahiyat Ka'bah, itu artinya penghormatan, menghormati. Lah, kalau kau dihormati dengan satu kehormatan, salam berarti salam. Maka gimana? Fahayu mongko ngerubo sira bi ahsana kelawan sesuatu kang luwih bagus minha katimbang tahiyatan aurudu atau balik akan apa anane sapa sira ing tahiyah padanya. Jadi kalau kita diberi salam maka kita bisa menjawab apa adanya tanpa ada kelebihan, atau sebaiknya adalah dilebihkan. Ini hadis yang terakhir dalam bab dalam kitab Lughabul Hadis. Insyaallah untuk selanjutnya kita akan memasuki bab yang ke-19, yaitu di keutamaan doa. Nah, untuk keutamaan doa ini insyaallah nanti kita untuk intern di pondok ya. Jadi tidak diplot lagi karena ya ada beberapa hal yang mengharuskan memang pemahaman secara utuh, sehingga perlu penjelasan yang panjang lebar, baik itu secara sanadnya, secara matannya itu, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, tapi tidak masalah, tetap berlanjut. Kalau ingin tahu jelas keterangan seterusnya atau sampai lengkapnya kitab ini, ya tinggal hadir di pondok saja, nanti insyaallah bisa datang, bisa mengikuti pengajian ini sampai selesai hatam hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Suyuti. Nah, ini berkaitan dengan masalah salam. Ada seorang laki-laki Arabi, orang desa, datang kepada Rasulullah SAW. Datang. Setelah datang kemudian mengucapkan Assalamualaikum. Lalu dijawab oleh Rasulullah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah salam kemudian dia duduk. Ini seorang laki-laki dari kampung, orang desa. Lalu duduk, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah ada orang lagi. Ketika orang yang kedua datang, faqala assalamualaikum warahmatullah. Bukan assalamualaikum yang pertama, assalamualaikum. Ada orang yang kedua datang, bacanya assalamualaikum warahmatullah. Karena jawabnya begitu, Rasulullah dijawab lagi, Waalaikumsalam warahmatullah. Lalu orang itu duduk. Orang yang kedua duduk. Setelah kedua orang duduk, kurang ini tadi belum jawab. Orang yang pertama kata Rasulullah asyrun, dia mendapatkan 10. Dia mendapatkan 10. Lalu orang kedua datang mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu orang duduk. Rasulullah kemudian menjawab, dia dapat 20. Dia dapat 20. Lalu datang orang yang ketiga. Faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh, dilengkapi semuanya. Lalu Rasulullah menjawab, dan kemudian orang yang ketiga ini duduk. Ketika duduk maka Rasulullah bilang, orang yang ketiga ini mendapatkan 30. Nah, mendapatkan 30. Artinya 10 kebaikan tadi. 10 itu artinya 10 kebaikan, 20 kebaikan, 30 kebaikan. Inilah hasanat bi asyri amsalihha. Bi asyri amsalihha. Dalam riwayat lain tidak seperti proses seperti tadi, ada banyak riwayat-riwayat yang seperti itu. Nah ini ada lagi misalkan tapi sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif. Ada cerita seorang laki-laki melewati Rasulullah SAW, sedangkan dia sedang mengembala kambing, mengembala hewan lah istilahnya. Hewannya bukan miliknya sendiri, hewannya orang saudara-saudara sahabat-sahabatnya. Fayaqulu assalamualaikum ya Rasulullah. Karena ketemu Rasulullah, kemudian mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu dijawab oleh Nabi salamnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Dijawab malah lengkap sekali. Faqila ya Rasulullah, tusallimu ala hadha salaman ma tusallimu ala ahadin min ashabik. Ya Rasulullah, engkau membalas salam dia itu dengan bentuk salam yang tidak pernah engkau salamkan kepada selain orang ini. Dari sahabat-sahabatmu nggak pernah menjawab seperti itu. Jadi kalau assalamualaikum ya jawabnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ini ada tambahan lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh, dilengkapi. Maka ditanyakan tadi oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah kok begitu? Sedangkan kalau sahabat itu tidak ada satupun yang dijawab begitu. Rasulullah kemudian menjawab, wa ma yamna'uni min dzalik wa huwa yansarifu bi ajri bi za'ata asyara rajulan. Bagaimana saya ini, apa yang mencegah saya untuk menjawab seperti itu, sedangkan dia orang itu yang hanya mengucapkan salam kepadaku, dia pergi itu dengan membawa belasan kebaikan. Belasan kebaikan milik orang lain, milik orang. Katanya tikel dapatnya berlipat-lipat. Dia pergi mendapatkan pahala berlipat-lipat, bukan dia sendirian tapi mendapatkan banyak pahalanya orang. Nah ini makanya saya supaya bisa mengimbangi ini menjawab salamnya ditambahi warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh, supaya tidak kalah dengan orang itu tadi. Kalau dia jawabnya dapat 10 bahkan belasan nanti. Nah kita menjawabnya itu supaya bisa menandingi atau menyaingi apa yang dia peroleh. Nah ini ajaran Rasulullah yang disampaikan kepada kita. Kalau kita ingin mendapatkan pahala yang lebih dari yang pertama, ya kita jawabnya dilebihi, dilengkapi, supaya dapat pahalanya yang sama. Nah, ini ada keterangan ini ada di kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, itu ada Al-Azkar An-Nawawi. Al-Azkar An-Nawawi, kitab-kitab yang menerangkan tentang zikir-zikir al-marwi al-maksur, doa-doa al-maksur minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya Al-Azkar An-Nawawi. Itu ada kitabnya yang menjelaskan tentang cerita tadi. Demikian sampai di sini, mudah-mudahan manfaat barokah untuk kita semuanya. Kita dibutuh oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.